I got so much more. Are you ready, kids? Aye, Captain! I can't hear you. Aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Bitches on the line, and you know. Sebagai masyarakat yang baik, kita kan tahu kan ideologi kita itu Pancasila ya Mas ya. Menurut Mas itu spesial ideologi kita itu apa sih Mas? Menurut saya sih spesialnya itu berasal dari nilai-nilai leluhur budaya bahasa dan sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, dan keunggulannya ideologi Pancasila sesuai dengan hak asasi manusia seperti sila kelima Mas. Menurut saya Pancasila itu tercipta karena kita ngomongin perbedaan agama kita. Makanya ada slogan atau ucapan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetap satu. Kita itu memiliki 1340 suku bangsa tanah air kita dan 6 agama yang ada di bangsa ini. Sila keempat itu maknanya itu menurut Mas itu apa sih Mas? Maknanya sesuatu pemerintah dan rakyat oleh rakyat untuk rakyat dengan cara memusyawarahkan mufakat melalui lembaga perwakilan Mas. Makna sila keempat itu menurut saya mufakat, permusyawaratan, dan perwakilan. Kekuasaan dalam negara harus dilakukan oleh rakyat dan bijaksana melalui musyawarah dan perwakilan. Contohnya, tidak memaksa kehendak orang lain, setiap orang berhak berpendapat masing-masing. Itu menurut saya. Kan negara kita kan negara demokrasi Pancasila ya. Menurut Mas Satrio, kenapa sih harus ada demokrasi di negara kita? Kalau menurut saya untuk demokrasi di negara kita ya harus, karena demokrasi kan dipilih berdasarkan keinginan waktu pada saat kemerdekaan, makanya itu disebut demokrasi. Terus karena di era sekarang itu demokrasi kan kita dikampanyekan sebagai ya negara demokrasi ya bebas memilih. Nah, apapun yang kita pilih itu menjadi hak dasar dari personal hidup kita. Makanya setiap orang itu bisa bebas memilih sesuai dengan pilihannya yang sejalan gitu, yang terstruktur. Menurut Anda, bagaimana caranya mewujudkan demokrasi yang ideal bagi Indonesia? Mewujudkan demokrasi yang ideal bagi Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara demokrasi yang dimana masyarakatnya mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan ide di dalam mengambil sebuah keputusan. Dan bagaimana cara untuk mewujudkan demokrasi yang ideal tersebut, yaitu dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan rakyat sipil atau civil society. Dengan adanya kerjasama tersebut, maka akan mewujudkan suatu demokrasi yang ideal yang berdasarkan Pancasila. Terus nih, kita kan mau memasuki masa 2024 ya Mas. Otomatis kan kita punya orde baru untuk pemilihan presiden di Indonesia. Pendapat untuk kedepannya dan pesannya untuk yang lebih baik buat bangsa sendiri itu gimana? Kalau untuk pemilihan presiden ya jelas nanti pasti diganti ya, karena kan untuk presiden sekarang ini kan udah jabatannya udah 2 periode ya, mau nggak mau sesuai dengan undang-undang masa jabatan presiden kan nggak boleh dari 2 periode. Karena itu kita sebagai orang atau masyarakat berpartisipasi untuk bisa memeriahkan pesta demokrasi untuk pemilihan kepala negara kita nih, presiden kita nih, yaitu semua tergantung atas data suara-suara pribadi dari masyarakat Indonesia. Terlebih lagi kalau secara pribadi hak suara saya itu yang nanti menentukan bagaimana Indonesia ke depannya. Karena kan demokrasi sendiri itu kan hal yang lumrah ya, atau hal yang terdengar universal lah kalau sekarang-sekarang ya, pesta demokrasi, pendidikan ya harusnya kan demokrasi, bebas memilih gitu kan. Ya bebas memilih, harusnya memilih yang sesuatu yang bermanfaat lah. Lembaga kita kan ada 3 Mas ya. Ya. Legislatif, eksekutif, sama yudikatif ya. Itu lembaganya apa aja Mas? Kalau sepengetahuan saya tuh ada MPR, DPR, MA, MK, dan BPK. Itu aja sih Mas. MPR, DPR, MA, MK, dan BPK. Saya mau tanya nih Mas, menurut Mas, tujuan dari demokrasi Pancasila itu apa sih? Demokrasi Pancasila ya, menurut saya demokrasi Pancasila itu sesuai sama sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Misalnya ya, menciptakan keadilan sosial, terus juga menghormati hak asasi manusia, terus juga bisa memperkuat persatuan ya antar masyarakat. Sekarang kan lagi zaman-zamannya intoleran, harus bisa sama-sama saling toleransi lah biar nggak ada perpecahan antara masyarakat. Terus juga meningkatkan kesejahteraan rakyat
ya supaya rakyat juga bisa menyampaikan aspirasi dia ke kepemimpinan di negeri ini. Menurut saya itu sih.